Lingkungan. Kembali lagi nih di YouTube Rumah Sopan bersama saya Gemilang. Kali ini kita akan ngobrolin atau berdiskusi mengenai peran vital taman kepada masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan ini. Nah, oleh karena itu kita akan berdiskusi dengan pakar senior pertamanan di Indonesia atau biasanya disebut landscape, yaitu Bapak Joko Budiono. Ya, beliau ini mempunyai karya-karya yang sangat luar biasa di bidang pertamanan. Salah satunya membuat taman-taman yang ada di taman ini, juga ada taman-taman di Istana Negara dan taman-taman lain yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, yuk kita ikuti bagaimana diskusi dan berbincang bersama beliau. Iya, sebelumnya tolong like dan subscribe dulu ya. Ya, kita sekarang sudah bersama dengan Pak Joko Budiono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Tetap menjaga kesehatan. Jadi saat ini Pak, kita nih lagi di YouTube-nya Rumah Sopan, Pak. Kita akan ngobrolin mengenai peran vital taman, Pak. Peran vital taman terhadap masyarakat, khususnya di perkotaan gitu, Pak. Nah, jadi mungkin langsung aja pertanyaan pertama saya, Pak. Kita diskusi aja sebenarnya tujuan dan fungsi taman di sebuah kota atau pemukiman masyarakat itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Baik. Yang pasti bahwa kota itu akan gersang kalau tidak ada taman. Itu yang pertama dari segi fungsi. Kemudian tujuannya apa? Di beberapa kota yang kita butuhkan itu perlu keseimbangan antara bangunan yang direncanakan dengan baik itu perlu ada penghijauan. Nah, penghijauannya itu tidak sekedar menanam pohon, tetapi kita rencanakan di mana pohon itu, kita memilih pohon yang seperti apa dan manfaatnya apa. Itu. Jadi kita perlu sebagai perencana taman, dan itu ada profesinya namanya arsitek landskap. Nah, itu perlu dikembangkan, dan bahkan para pengambil keputusan itu mempertimbangkan bahwa kebutuhan arsitek landskap itu mutlak. Jadi Pak, tadi udah disebutin ya tujuan dan fungsi, tapi sebenarnya konsepnya itu seperti apa sih Pak? Filosofinya itu Pak, tujuan dan fungsi taman ini? Saya ingin meyakinkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan yang di luar kota. Resepnya itu mudah sekali buat kita termasuk untuk Mas Gilang sebenarnya bisa lebih mudah menerjemahkan. Saya punya 3 konsep, resep, bukan konsep lah, resep aja. Untuk mempermudah kita supaya yakin, percaya diri untuk melakukan. Yaitu 3S untuk membuat taman. Apakah itu taman lingkungan pemukiman, apakah itu taman perkantoran, apakah itu taman yang lebih besar lagi di taman perkotaan. S yang pertama, yaitu sejauh mata kita memandang, Pak. Jadi di mana kita masih mampu melihat, itu perlu punya keyakinan bahwa yang kita pandang itu indah, bersih, nyaman. Kemudian yang S kedua adalah sejauh kita menghirup bau di sekitar kita. Jangan sampai kita merasakan ada bau tentang sampah, barang-barang sisa makanan, sisa restoran, sisa rumah tangga, atau bahkan mohon maaf ini, pakaian kita sendiri pun juga harus yakin bahwa pakaian kita itu tidak bau untuk tidak mengganggu orang lain. Itu S yang kedua. Jadi sejauh hidung menghirup, itu harus tidak ada bau yang aneh, termasuk di mobil. Kemudian yang ketiga, ini lebih kebutuhan nurani, lahir batin, yaitu sejauh kita kuat mendengarkan suara. Jadi tidak ada polusi suara, justru yang kita dengar adalah kicauan burung alami, bukan burung yang tidak hanya sekedar yang dirawat, tapi harus ada alami. Kemudian yang kedua, suara serangga seperti yang kita dengar di hutan. Kemudian suara-suara lain, misalnya gemercik air terjun dan lain sebagainya, itu akan membuat kita itu menjadi turun lagi kalau kita sedang emosinya tinggi. Wah, luar biasa tadi Pak tadi ya, fungsi dan tujuan dari
membangun taman khususnya di area perkotaan dan pemukiman Pak. Jadi ada 3S ya Pak, ada 3S. Untuk memudahkan supaya kita percaya diri bahwa kita bisa berbuat. Nah, saya jadi ingin bertanya lebih dalam nih Pak. Tadi kan fungsi vital memang sangat vital ya, fungsi sangat vital taman itu dan tujuannya juga sangat bagus. Tapi apakah taman yang ada di Indonesia, khususnya ada di kota-kota besar dan di pemukiman di Indonesia itu apakah sudah memadai atau belum? Belum, dan belum banget. Karena kita dengan kota yang tumbuh berkembang bahkan kurang terkendali itu menjadi semakin sedikit bukan semakin banyak. Kalau ada undang-undangnya sebenarnya sudah tertulis, misalnya jelas berapa persen ruang terbuka hijau, kemudian undang-undang tentang tata air, undang-undang tata ruang, undang-undang pelestarian kelanjutan lingkungan hidup, itu sebetulnya sudah ada semua. Dan kita kalau mau telaten gitu, ikuti aja itu undang-undang. Namun kelihatannya ada kebutuhan ekonomi yang lebih penting sehingga sejujurnya misalnya itu situ tentang penampungan air itu diuruk untuk menjadi fasilitas umum atau bahkan untuk perumahan. Perlu diketahui bahwa sekarang belum sampai 15% atau sampai 15%, padahal sesungguhnya harusnya minimal 30%. Perlu diketahui bahwa Taman Mini Indonesia Indah itu dulu ada aturan yang 70% itu ruang terbuka hijau, Taman Mini Indonesia Indah. Namun ya karena sekelilingnya sekarang sudah mulai banyak pembangunan, ya sekarang tinggal 60% yang hijau, yang lainnya sudah ada pembangunan. Nah, harapan saya rekan-rekan yang bergerak di bidang penghijauan, apakah itu di Dinas Kehutanan, Dinas Pertamanan, atau profesinya arsitektur lanskap, kita harus kukuh atau semangat untuk memperjuangkan agar yang 30% itu segera terpenuhi. Pak Joko, tadi kita sudah ngomongin nih Pak mengenai sebenarnya seberapa pentingnya taman-taman itu kan, apalagi taman khususnya yang ada di Indonesia Pak. Tapi saya juga ingin tahu nih Pak, di luar Indonesia kok bisa sih Pak negara-negara seperti Jepang, Belanda, Swiss, Amerika Serikat gitu kok bisa mereka kok concern ya terhadap pembangunan taman itu khususnya di kota dan di pemukiman warga gitu. Ya, Mas Gilang, kita jadi ngomongin negara lain ya. Iya. Karena kita gemes sama negara kita. Jadi pastinya sebenarnya sama-sama Indonesia maupun negara lain itu punya peraturan. Namun pemerintah di luar negeri itu, di negara-negara itu komitmen dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat, yang sudah disusun. Nah, sayangnya para pengambil keputusan di Indonesia itu pada lupa atau ngelupain undang-undang yang sudah diatur oleh pemerintah. Gitu. Undang-undangnya lengkap kok, Mas, ada 5 kalau nggak salah. Lingkungan hidup, keberlanjutan, lingkungan hidup, tata ruang, pengairan, kehutanan, semua ada, kita udah punya. Ada semua ya? Nah, prinsipnya bahwa taman itu vital karena ada oksigen, ada keserasian kehidupan, kemudian ada ya kebutuhan kita untuk melihat hijau-hijau itu kebutuhan kita. Kita kan di dalam ruangan kan udah sumpek, rumahnya kecil-kecil dan lain sebagainya. Jadi perlu sekali. Berarti tadi Pak, itu yang tadi Bapak bicarakan di luar negeri itu sebenarnya sangat bisa Pak ya diterapkan di Indonesia Pak ya? Mas Gilang penasaran banget ini. Iya, bisa banget. Karena pada dasarnya kan pemerintah sudah punya aturannya, udah ada regulasinya. Kemudian di pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, itu juga sudah ada regulasinya. Sehingga kita kemauan baik aja, kemauan untuk komitmen terhadap kemauan untuk menanam pohon atau menanam tanaman. Nah, salah satu contoh misalnya kita selalu di peraturan itu tentang
penyediaan fasilitas umum. Nah, di fasilitas umum itu bisa kita tanam. Oh, oke. Kita harus memilih, jangan hanya memilih tanaman yang penghijauan saja, tetapi mungkin bisa tanaman produksi. Sambil kita mengedukasi bahwa masyarakat itu harus menghormati dari hasil penanaman itu, gitu. Itu yang pertama. Kemudian di bantaran sungai, banyak sekali sungai-sungai di Indonesia itu yang dianggurkan. Padahal itu bisa kita tanam tanaman yang tahan di bantaran sungai. Selanjutnya di garis kepadan. Kalau masyarakat Indonesia itu disiplin mempertahankan garis sepadan itu tempat yang paling ideal untuk membuat penghijauan. Nah, salah satu contoh di kantor-kantor pemerintahan atau di kantor-kantor swasta itu menurut hemat saya masih ada yang perlu dioptimalkan. Dan kita bisa ya apalah, misalnya menugaskan orang yang mengerti tentang penghijauan. Apakah itu arsitek lanskap, atau itu yang dari kehutanan, atau dari yang pertanian, itu akan bisa multifungsi. Bahkan kita bisa menggunakan hidroponik misalnya, atau kita menggunakan tanaman-tanaman dipasang di dinding. Sekarang sudah ada yang jualan itu, bak-bak plastik yang menjadi vertical garden itu. Iya Pak, Rumah Sopan juga kebetulan juga punya Pak. Nah, alhamdulillah, misalnya bagaimana ibu atau bapak kepala rumah tangga itu pedulilah sehari itu 1 jam. Pagi ini tadi saya sudah ngepotin 12 tanaman. Wah. Jadi saya meluangkan waktu. Habis subuhan, kemudian kita bercocok tanam sebentar, tanaman yang potnya rusak, kita ganti medianya. Dan alhamdulillah tadi saya kesini juga tidak terlambat karena tadi juga bercocok tanam. Berarti artinya itu adalah upaya minimum kita Pak ya, agar taman sebagai konsep ruang terbuka hijau ini ada lah di rumah-rumah. Seperti yang dilakukan Mas Gilang di Rumah Sopan. Iya Pak. Nah Pak, kalau untuk kita membangun taman nih Pak di kompleks perumahan, sebenarnya standar ukuran dan fungsi minimal taman yang dibangun itu seperti apa sih Pak? Baik Mas Gilang, ini penting karena tadi di pertanyaan sebelumnya kan saya ditanyakan tentang keseimbangan atau bagaimana kita menciptakan ruang agar itu bisa seimbang untuk kehidupan kita dan kehidupan masyarakat yang tinggal di kompleks perumahan. Pada dasarnya yang ingin saya sampaikan adalah kepada para pengembang, saya ingin mengingatkan atau bahasa halusnya itu alangkah indahnya. Saya mengharap ruang terbuka hijau atau pertamanan atau taman lingkungan yang ada di kompleks dari pengembangan perumahan itu minimal 25%. Syukur-syukur bisa lebih. Dan yang tidak kalah pentingnya, perlu kita tahu sebagian besar dari pengembang itu ada yang mengarah kepada danau atau situ yang sebelumnya itu asli, kemudian diuruk untuk menjadi perumahan. Nah, sarannya tolonglah sebagian itu dipertahankan, atau malah kalau yang dibangun di pegunungan buatlah embung atau itu buatan, danau buatan. Sebelum air jalan, kita parkir dulu di kompleks itu. Kemudian sarannya kepada masyarakat, ini saran ekstrim ini. Tolong kalau membeli rumah yang ada tamannya, ada ruang terbukanya. Kalau tidak ada tamannya, tolong menjadi prioritas belakangan deh. Sedikit saja, paling tidak dari 15% dari halaman itu tetap untuk taman. Terima kasih. Berarti artinya sebenarnya ruang terbuka hijau juga harus dibarengi dengan ruang terbuka biru Pak Trita ya, yang apa sih, ada embung, ada pengairannya berarti Pak ya artinya ya? Betul sekali, seperti yang ada di sekitar kita ini, di tempat kita syuting ini ada lubang biopori. Jadi air itu yang hujan atau air yang datang dari air hujan itu kita parkir sejenak. Nanti kalau mereka itu sudah jenuh,
dia akan ngalir sendiri ke tempat yang lebih rendah. Nah, kita sudah berupaya untuk mempertahankan air itu supaya lebih lama di halaman kita. Gitu, Mas. Nah, tadi Bapak udah jelasin nih Pak. Nah, fungsi minimal dan pembangunan minimal nih Pak. Nah, sebenarnya kalau dihitung-hitung secara materi Pak ya, sebenarnya seberapa besar sih pengeluaran untuk membangun taman yang sangat minimal di suatu kompleks perumahan nih Pak? Mas bilang tanaman itu relatif harganya. Oke. Jadi kalau pengembangnya itu dananya terbatas, ya bisa saja menggunakan tanaman-tanaman yang tidak terlalu mahal. Tapi kalau pengembangnya memahami bahwa taman lingkungan di perumahan itu harus eksotik, ya itu pohonnya juga harus pilihan. Pohon itu kalau sudah besar sekali, kemudian membawanya pakai truk, ngangkatnya dari tempat penjualan ke tempat penanaman itu tidak mungkin dibawa pakai manusia, harus pakai crane. Nah, itu resikonya tanamannya menjadi mahal. Ada yang 50 juta per pohon. Nah, kemudian kalau terkait dengan rata-rata ya hemat saya tidak sampai 200.000 per meter persegi. Sudah ada rumput, sudah ada tanaman-tanaman yang sifatnya dekoratif, penutup taman. Kemudian seperti yang di pertanyaan tadi, harapan saya di halaman rumah itu harus ada pohon yang berbunga wangi. Apakah itu kemuning, apakah itu dalu, dampalang yang pohonnya. Kemudian jenis melati misalnya, itu buat ibu-ibu akan menarik dan kita sendiri di rumah juga semakin betah. Wah, Pak, berarti artinya tadi relatif murah juga ya Pak ya kalau misalnya untuk membangun taman yang ada di perumahan ya. Tergantung tadi mungkin Pak Joko bilang tergantung developernya ya. Misalnya developer apakah mereka tuh mau membangun taman ruang terbuka hijau atau ruang terbuka hijau. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir kan memang peran vital taman ini kan memang sangat bagus sih Pak, dampaknya terhadap makhluk hidup, terhadap manusia dan ekologi nih Pak. Nah, saran Bapak nih Pak sebagai senior di pakar pertamanan Pak, saran Bapak kepada semua pihak khususnya pemerintah, masyarakat, terus habis itu juga developer mungkin atau institusi kan bagaimana supaya mereka itu mau nantinya membuat taman dan melestarikan taman yang ada di Indonesia Pak. Terima kasih. Saya tujukan yang awal adalah kepada pemerintah, pemangku jabatan. Tolong peduli dan terpanggil agar penghijauan ini dikembangkan, bahkan diprioritaskan. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya, apakah itu dinas pertamanan, apakah itu dinas kehutanan, apakah itu dinas lingkungan hidup, apakah itu di perwakilan rakyat, DPR atau yang terkait, sebaiknya memberikan perhatian untuk menyediakan dana penghijauan di wilayah, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, bahkan sampai ke pedesaan. Dipercepat penghijauannya karena kita perlu ingat bahwa kita, istilah saya adalah investasi generasi. Nanti cucunya Mas Gilang, buyutnya Mas Gilang itu harus tetap menikmati hutan Indonesia itu tetap lestari. Nah, kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah masyarakat. Masyarakat sendiri itu sebenarnya kita sisihkanlah jajannya itu untuk beli tanaman, bisa kita buat di pot. Misalkan rumahnya minimalis pun kita bisa membuat taman minimalis menggunakan pot, menggunakan keranjang. Apalagi sekarang sedang ada tren dengan jenis-jenis tanaman yang eksotik, apakah itu aglonema, apakah itu jenis philodendron, apakah itu jenis yang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak harus dikesampingkan adalah developer. Developer ini menanam tanaman di Indonesia itu sangat mudah. Bibitnya banyak. Yang jual tanaman cukup tersedia.
dan bisa diajak bicara. Kemarin saya habis beli tanaman itu karena ngobrol-ngobrol, guyon-guyon, terus harganya bisa lebih turun. Itu tinggal pendekatan. Kemudian cuaca. Pada saat kita rekaman ini mestinya sudah musim kemarau, tetapi Tuhan memberi hujan dan deras, dan tiap hari. Itu luar biasa. Jadi mari kita manfaatkan untuk penghijauan, dan bibitnya tinggal apakah itu nyetek, apakah itu motes, apakah itu bibit dari mana. Saya kira bisa kita perbuat. Hari ini saja saya sudah membuat pot 12 pot permajaan. Nambah, bukan permajaan, menambah bibit dari stek yang ada di rumah saya. Itu salah satu langkah yang perlu dilakukan oleh kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga di masing-masing. Kemudian jangan ragu-ragu bahwa kita punya tim, punya organisasi namanya Rumah Sopan, dan saya bagian dari Rumah Sopan itu untuk bisa membantu secara cuma-cuma, karena ini ilmu untuk diwariskan kepada anak cucu dan generasi penerus. Mereka harus cinta tanaman, mereka harus cinta lingkungan hidup. Terima kasih. Wah, ini makasih banyak nih Pak Joko. Bagus banget tadi kita sarannya, masukannya, juga tadi kita sudah sempat diskusi mengenai taman nih. Terima kasih nih Pak Joko ya. Nah, mungkin teman-teman sebelum kita sudahi video ini, mungkin saya cuma mau mengingatkan kalau tadi Pak Joko sempat bilang kalau teman-teman ingin menanam ataupun ingin membeli media tanam dan apapun, Rumah Sopan juga siap menyiapkan berbagai tanaman dan media tanam dan planter bag nih atau tempatnya untuk menanam. Nanti linknya ada di deskripsi di bawah. Sebelum itu juga teman-teman tolong di like dulu, terus habis itu di subscribe, dan tolong disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat juga bisa menonton video ini. Oleh karena itu, ayo Pak, Lestarikan lingkungan hidup kita. salam lingkungan. Salam lingkungan.